Markus pasal 3 ayat 20-30. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian jugalah kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Baca juga Ibrani pasal 6. Dosa yang tidak mendapat ampun. Saudara-saudara, apakah yang Yesus maksudkan ketika dia memperingatkan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dosa penghujatan terhadap roh tidak bisa mendapat ampun. Bagaimanakah dosa terhadap roh dilakukan? Dan siapakah orang-orang yang melakukan dosa ini? Saudara-saudara, Tuhan Yesus sejak permulaan pelayanannya telah memberitakan kabar baik tentang keselamatan, berbuat kebaikan, dan melakukan banyak mujizat yang secara tegas membuktikan keilahiannya dan bahwa dia adalah Mesias. Tetapi para pemimpin agama Yahudi sengaja memilih untuk tidak mempercayai dia. Ketika mereka tidak bisa mendapatkan kesalahan dalam pengajaran dan pelayanannya yang dia sampaikan atau dalam perbuatan-perbuatannya, mereka menyerang pribadinya, menuduh dia melakukan semua mujizatnya dengan kuasa iblis, ketika jelas-jelas itu adalah karya Roh Kudus. Dosa ini tidak mendapat ampun karena satu-satunya jalan pengampunan melalui karya penginsafan dilakukan oleh Roh Kudus telah ditolak. Saudara-saudara, dosa terbesar yang bisa orang lakukan yang membawa kepada hukuman kekal adalah dosa menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Yohanes 3 ayat 18. Penolakan yang terus-menerus dan disengaja terhadap Injil adalah sama dengan dosa penghujatan terhadap Roh Kudus yang tidak mendapat ampun. Apakah yang terjadi ketika seseorang melakukan dosa penghujatan terhadap Roh Kudus yang tidak mendapat ampun itu? Konsekuensinya adalah sebagai berikut. 1. Allah menyerahkan mereka sepenuhnya sebagai orang yang menerima kebinasaannya sendiri.
Baca Yeremia 7 ayat 13 sampai 16 dan Ibrani 10 ayat 26 dan 27. 2. Allah secara adil mengeraskan atau membutakan orang itu terhadap kebenaran. Baca Matius 13 ayat 15 dan Yohanes 12 ayat 37 sampai 40. Ketiga, orang berdosa itu mendapati bahwa adalah mustahil baginya untuk bertobat. Baca dalam Ibrani 6 ayat 6 dan juga Matius pasal 27 ayat 3 dan 5. Bisakah seorang Kristen melakukan dosa yang tidak mendapat ampun? Calvin menjelaskan dalam pertanyaan itu, orang yang benar-benar telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus tidak mungkin terjatuh ke dalam kejahatan yang sedemikian mengerikan itu. Saudara-saudara, zaman sekarang disebut zaman anugerah. Itulah sebabnya Injil terus diberitakan. Jika engkau mendengar tentang Injil, bukalah hatimu dan percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat dari hukuman kekal. Tetapi jika engkau menolak Injil, maka dosamu tidak dapat diampuni. Artinya, tidak mendapat jaminan keselamatan atau tidak ada keselamatan bagimu. Saudara-saudara yang kekasih, teruslah belajar firman Tuhan dan semakin mengerti akan kehendak Allah. HOR Ministry.